Baik, selamat pagi Bu, selamat datang. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Suraya, dokter yang bekerja di klinik saya pagi hari ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Suci. Bu Suci ya Bu ya. Baik Bu Suci, setelah ini mungkin saya akan menanyakan beberapa hal mengenai keluhan Ibu datang ke sini, juga mengenai identitas Ibu. Dan Ibu diharapkan untuk menjawab sejujur-jujurnya karena akan mempengaruhi dari diagnosa keluhan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, kita mulai Bu ya. Tadi Ibu Suci umur berapa Ibu? 35 ya Bu ya. Ibu tinggalnya di mana? Di Kampung Baru ya. Untuk pekerjaan sehari-harinya Bu? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja ya. Baik, tadi Ibu Suci kalau boleh tahu Ibu datang ke sini dengan keluhan kenapa Ibu? Akhir-akhir ini saya kalau misalnya lihat itu agak-agak buram ya. Kalau misalnya lihat yang jauh-jauh itu Kalau ngeliat jauh agak buram. Buram itu apakah buram atau kayak ada bayangannya gitu? kayak berbayang dua gitu. Kalau kayak dua Ibu. Itu dirasakan sejak kapan itu kalau boleh tahu? Sekitar sebulan ini. Sebulan ini ya Bu ya. Itu apakah selalu buram atau hilang timbul Bu buramnya? Selalu buram. Selalu buram ya Bu ya. Apakah Ibu merasakan pusing atau sakit mata? Apakah pernah mengalami mata merah Bu? Enggak. Atau matanya berair setelah bangun tidur gitu? Nggak ada juga Ibu ya. Apakah ada keluhan lain Bu? Enggak itu aja. Itu aja Ibu ya. Ini Ibu pertama kali merasakan atau sebelumnya sudah pernah Bu? Pertama kali Pertama kali Ibu ya. Untuk di keluarga apakah ada yang mengalami hal yang sama? enggak aku sih. Nggak ada ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin saya izin mendekat kembali. Tadi Ibu Suci umur 35 tahun ya Bu ya, datang dengan keluhan matanya buram seperti berbayang ya Bu yang dirasakan sejak sebulan yang lalu gitu ya. Baik, apakah benar Ibu? Ada yang ingin ditambahkan? Baik, itu saja Ibu ya, cukup ya Bu ya. Setelah ini kita akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik Ibu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keluhan Ibu. Mungkin Ibu akan sedikit merasa tidak nyaman karena akan sedikit banyak pemeriksaannya. Namun Ibu tenang saja karena saya akan berusaha meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Untuk pemeriksaan yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan visus terlebih dahulu ya, yaitu ketajaman penglihatan. Mbak bisa melihat ke huruf-huruf ini, nanti bisa disebutkan apa yang saya tunjuk ya Bu. Baik. E N Z Y L V tidak terlihat. Tidak terlihat. Baik, untuk selanjutnya mata kanannya bisa dibuka, ditutup mata kirinya. E N Z Y L V F E tidak terlihat. Baik, untuk hasil dari pemeriksaan visus baik mata kanan maupun kiri yaitu 20/120. Untuk selanjutnya kita akan melakukan tes buta warna terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu bisa sebutkan angka-angka yang Ibu lihat nanti di dalam buku ini. Ini angka 12, 8, 9. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Ibu bisa ditutup salah satu matanya selama pemeriksaan. Nanti untuk kalau misalnya jari telunjuk ini saya gerakan, kalau Ibu pandangan lurus ke depan, kalau misalnya sudah bisa melihat jari saya bisa dibilang ya Bu ya. Terlihat. Bisa ditutup mata sebelahnya Bu. Terlihat. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan tes posisi bola mata. Ibu pandangannya bisa lurus ke saya ya Bu ya. Baik, untuk titik cahaya jatuh tepat di tengah bola mata. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tes pergerakan bola mata. Ibu kedua matanya bisa ikuti kemana jari saya pergi ya Bu ya. Baik, hasil pemeriksaan gerakan bola mata tadi normal. Kemudian selanjutnya kita langsung ke tes konvergensi. Ibu bisa matanya fokus ke pensil ini Bu ya. Akan saya dekatkan, Ibu bisa tetap fokus matanya. Baik, sudah. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan intraokuler. Mohon maaf ya Bu, sebelumnya Ibu bisa matanya ke arah bawah. Izin ya Bu ya, kalau merasa tidak nyaman Ibu bisa bilang. Baik, untuk tekanan intraokuler pasien normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan inspeksi di bagian luar mata, mulai dari palpebranya, kemudian bulu mata, kemudian dari konjungtivanya. Mohon maaf ya Bu ya. Bisa melihat ke atas Bu? Baik, kemudian dari skleranya juga normal. Kemudian selanjutnya saya lihat juga dari kornea pasien, dan selanjutnya kita akan melakukan uji sensitivitas pada kornea pasien. Untuk uji sensitivitasnya, Bu mohon maaf untuk matanya bisa melihat, nanti akan ada kapas saya tempelkan. Kalau misalnya Ibu merasakan ada refleksnya nggak apa-apa ya Bu ya.
baik, normal. Kemudian selanjutnya saya inspeksi pupil pasien dan selanjutnya kita lakukan tes refleks pupil. Ibu pandangannya bisa lurus ke depan ya Bu ya. Baik, untuk refleks pupil pada pasien normal. Kita akan melakukan inspeksi dari bilik mata depan pasien, kemudian iris pasien, dan juga dari lensa pasien, dan ketiganya normal. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fundoskopi. Baik, Ibu pandangannya bisa lurus ke situ ya Bu ya. Mungkin Ibu akan merasa sedikit silau, namun Ibu tenang saja karena saya akan mengimasi ketidaknyamanan Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Baik, untuk hasil pemeriksaan dari kornea pasien didapati semuanya normal. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Suraya, dokter yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu saya bicara dengan Bapak siapa? Jauza. Bapak Jauza. Bapak Jauza umur berapa Pak? 21. 21 ya Pak ya. Baik Bapak, setelah ini mungkin saya akan menanyakan lebih lanjut mengenai identitas Bapak dan juga mengenai keluhan Bapak datang ke sini. Mungkin Bapak akan sedikit merasa tidak nyaman karena Bapak diharapkan untuk menjawab dengan jujur, namun Bapak tenang saja karena seluruh jawaban yang Bapak berikan akan kami jaga kerahasiaan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak ya. Tadi Bapak Jauza umur 21 tahun ya Pak ya. Sekarang kalau boleh tahu pekerjaannya apa Pak? Tukang kayu. Tukang kayu ya Pak ya. Baik Bapak, tinggalnya di mana Pak? Tinggalnya di Raja Basa. Di Raja Basa ya Pak ya. Baik Bapak, kalau boleh tahu keluhan Bapak datang ke sini kenapa Pak? Ini dok, saya sekarang lagi sakit tenggorokan dok. Tenggorokannya tapi udah lumayan lama, sejak 2 minggu tenggorokan. 2 minggu. Sakit tenggorokan itu bisa dijelasin lagi lebih rinci Pak? Sakitnya apakah nyeri atau gatal? Gatal dan kadang kalau bersin suka sakit dok. Kalau bersin suka sakit dan gatal. Itu semua dirasakan sejak 2 minggu yang lalu ya Pak? Terus menerus atau kadang hilang timbul Pak? Konstannya gitu, kayak gitu terus. Kayak gitu terus ya Pak ya. Sudah pernah diobati sebelumnya? Belum Pernah ya Pak ya. Bapak udah ini apakah mengalami hal yang sama seperti ini pertama kali atau sebelumnya udah pernah Pak? Belum pernah, cuma paling sebentar doang. Oh, dulu pernah, tapi sebentar itu kira-kira berapa hari Pak? Ini cuma 3 hari, nggak sampai seminggu. Ini sampai seminggu ya Pak ya. Dulu saat sakit seperti ini apakah diobati Pak? Nggak bisa hilang sendiri. Langsung ya Pak ya. Baik, kalau di keluarga atau di lingkungan kerja Bapak apakah ada yang merasakan hal yang sama? Enggak ada. Nggak ada juga ya Pak ya. Baik Bapak, untuk mungkin saya izin recap sedikit. Tadi Bapak Jauza umur 21 tahun datang dengan keluhan sakit tenggorokan ya Pak ya sejak 3 minggu yang lalu, seperti gatal dan sakit saat bersin, saat batuk. Belum pernah diobati ya Pak ya sebelumnya. Apakah benar Pak? Apakah ada yang ditambahkan? Sama kadang telinga juga sakit dok. Oh, sampai telinganya sakit juga ya Pak ya. Nah itu sakitnya sejak 3 minggu yang lalu juga atau sejak kapan Pak? Itu baru-baru ini dok. Baru-baru ini ya Pak ya. Untuk sakitnya apakah terdapat cairan yang keluar Pak? Enggak. Nggak ada. Nyeri telinganya kalau dipegang? Jadi kalau dipegang ya Pak ya. Baik. Apakah ada yang ditambahkan lagi Pak? Udah. Oke, setelah ini kita akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik yang tujuannya untuk menunjang penegakan diagnosis atas keluhan Bapak. Namun Bapak mungkin akan sedikit merasa tidak nyaman karena saya akan meminta Bapak untuk melakukan beberapa hal. Namun Bapak tenang saja karena saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Siap dok. Dia Pak ya. Kalau begitu saya izin cuci tangan terlebih dahulu. Bapak bisa bersiap dengan pemeriksaan. Baik, untuk yang pertama di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada telinga pasien terlebih dahulu. Yang pertama yaitu inspeksi dan juga palpasi. Di sini kita inspeksi di bagian telinga luar apakah terdapat deformitas, pembengkakan ataupun massa seperti tumor. Kemudian selanjutnya kita palpasi, kita lihat apakah terdapat nyeri tekan. Kalau nyeri bilang ya Pak ya. Nyeri Pak? Iya. Tidak. Baik, kemudian selanjutnya kita akan melakukan otoskop untuk melihat di bagian telinga dalam pasien. Mohon maaf ya Pak. Baik, untuk pemeriksaan otoskop dari membran timpani pada pasien normal. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan uji pendengaran, tes pendengaran. Yang pertama itu adalah tes LIME.
dengan menggunakan garpu tala 500 Hz. Kok ada 3,3 Bener kan? ada. Baik, untuk yang pertama itu tes ringnya. Bapak nanti saya akan membunyikan ini, terus iniin di tulang mastoid Bapak. Nanti kalau udah nggak kedengeran, Bapak bisa bilang ya Pak ya. Masih dengar Pak? Masih dengar. Baik, uji ringnya positif. Kemudian dengan menggunakan garpu tala 256 Hz, kita akan melakukan uji Weber. Baik Bapak, untuk selanjutnya nanti ini akan saya bunyikan, kemudian saya taruh di dahi Bapak. Kemudian Bapak bisa amati apakah suaranya terdengar sama di kanan dan kiri atau ada yang lebih keras. Sama atau ada yang sama ya Pak ya. Baik, kemudian selanjutnya uji squaba. Bapak kalau sudah tidak terdengar bisa bilang ya Pak ya. Baik, untuk uji squabanya sama dengan pemeriksa. Untuk ketiga pemeriksaan ini dilakukan di kedua telinga pasien. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hidung pada pasien. Bisa dibuka Pak maskernya? Baik Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa hidung Bapak ya Pak ya. Bapak bisa ambil sedikit pendongak. Maaf jika tidak nyaman ya Pak. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan spekulum pasien. Kemudian kita lihat mulai dari konten inferior pada pasien dan juga apakah terdapat diafesis septum atau tidak. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan orofaring, nasofaring dan juga hipofaring pada pasien. Baik Bapak bisa untuk pertama yaitu adalah pemeriksaan nasofaring. Baik Bapak, setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan di bagian belakang hidungnya Bapak ya. Bapak nanti bisa mulutnya mangap, kemudian saya izin untuk memasukkan cermin ini ke dalam mulut Bapak ya Pak ya. Baik. Kemudian selanjutnya dalam keadaan lidah pasien di dalam, nanti kita masukkan maskernya, kemudian kita masukkan cermin mengarah ke atas, dan nanti kita lihat apakah ruang di belakang hidung pasien. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan orofaring, Bapak bisa mengap kembali Pak. Mengap, kemudian kita tekan lagi lidah pasien, kemudian kita masukkan jari kita yang sudah steril dengan menggunakan handscoon. Kita amati dinding di bagian belakang mulut pasien. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan hipofaring, Bapak bisa mengap lagi Pak, lidahnya menjulur. Baik, ini nanti lidahnya kita tarik ke arah depan, kemudian selanjutnya kita masukkan cermin yang sudah dihangatkan mengarah ke dalam bawah. Kemudian selanjutnya nanti kita amati bagian dari hipofaring pada pasien. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya Pak.